Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang keempat dan yang kelima. Silahkan buka modul halaman 18. Seperti biasa, kita baca dulu hadisnya ya. Lihat di paling atas, Al-Hadithur Rabi'. Hadis yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia dan takdirnya. Perhatikan bacaan hadisnya ya, panjang pendeknya dan harokatnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghairuh. Ya, lihat di halaman 21. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, mari kita terjemahkan ya hadisnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ya, kali ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sebelumnya pada hadis ketiga yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Ya, kali ini hadis keempat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kita sedikit membahas siapa ya Abdullah bin Mas'ud itu. Ya, kita perlu tahu sedikit tentang siapakah Abdullah bin Mas'ud ini ya. Taib. Nama lengkap Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman ya. Makanya di awal, lihat di awal hadis ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Maka Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau sering dinisbahkan kepada ibunya karena ayahnya mati di zaman jahiliyah. Ya, ayahnya sudah meninggal di zaman jahiliyah. Sementara ibunya masih mendapati Islam dan ibunya masuk Islam. Karena itu, ibu beliau sering digelari Ummu Abd. Sementara Ibnu Mas'ud digelari Ibnu Ummi Abd. Ya. Beliau termasuk kalangan as-sabiqunal awwalun. Nah, siapa yang masih ingat apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah para sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini juga mengikuti 2 hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah, ya. Beliau juga mengikuti perang Badar dan beliaulah yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Ya. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang Ibnu Mas'ud ya, atau Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran asli sebagaimana ketika diturunkan, maka bacalah sebagaimana cara membaca Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud. Baik. Kemudian di antara keistimewaan Abdullah bin Mas'ud yang lain, beliau merupakan sahabat yang selalu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau siapkan sendal, air wudhu, dan bantal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, aku dan adikku datang dari Yaman. Kemudian kami datang untuk tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengira Ibnu Mas'ud termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena seringnya beliau dan ibunya keluar masuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya beliau berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian, maka tak heran jika kebiasaan beliau sangat dipengaruhi oleh sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Hudzaifah mengatakan, saya tidak melihat seseorang yang gerak-gerik dan tingkah lakunya lebih mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian di masa Khalifah Umar, ya, Abdullah bin Mas'ud diutus ke Kufah untuk mengajari masyarakat tentang agama. Sementara Umar menunjuk Ammar bin Yasir sebagai gubernur di Kufah. Umar berpesan kepada masyarakat Kufah, sesungguhnya dua orang ini adalah dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pilihan, maka teladani keduanya. Kemudian beliau ditarik ke Madinah dan Abdullah bin Mas'ud ini meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah pada umur 70 tahun. Kemudian beliau dikuburkan di pemakaman Baqi', ya, kuburan di Madinah, ya, namanya kuburan Baqi'. Baik. Itu saja ya sedikit tentang siapa dia Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita kembali ke terjemahan hadis. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, ya, dapat dipercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Ya. Ini ada proses-prosesnya, ya. Ketika 40 hari, ya, tadi masih berbentuk air mani atau sudah berbentuk dengan bentuk yang lain lagi, ya, selama 40 hari itu, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, ya. Ini juga ada prosesnya lagi, ya. Tadi dari mani kemudian berbentuk lagi darah, dan darahnya ini juga berbentuk lagi seperti itu, ya. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Ini juga ada bentuknya lagi, ya, dagingnya seperti apa, ada bentuk-bentuknya lagi. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, ya. Jadi setelah tadi melalui tahapan dan fase, kemudian ditiupkan ruh kepada janin ini, ya. Allah memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada janin ini, ya. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Pertama, menetapkan rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian amalannya, dan apakah dia nanti akan bahagia atau celaka. Jadi sudah ditakdirkan oleh Allah ketika sudah ditiupkan ruh, ya, sudah ditakdirkan 4 perkaranya, ya. Yang pertama adalah rizkinya, dia nanti seberapa, ya. Kemudian dia nanti si janin ini
umurnya sampai berapa ya. Kemudian amalannya nanti seperti apa. Kemudian dia nanti akan bahagia atau celaka. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan atau amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Ya, sehasta itu jarak antara telapak tangan dan siku, ya, satu hasta. Telapak tangan sampai siku. Nah, ini namanya satu hasta ya. Sehasta itu segini. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Baik, kemudian sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan atau amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjutkan. Syarhul hadis, penjelasan hadis ya. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza madha salasata atwarin kullu tawrin arba'ina yawman." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang apabila telah berlalu 3 tahapan atau 3 fase, yaitu proses penciptaan manusia, tahap janin ya, ini tahap janin. Setiap tahapan lamanya adalah 40 hari, ya. Wallahu alam, di sini sebenarnya ada juga beberapa perbedaan pendapat ya, namun Ustadz tidak menyebutkannya ya, nanti terlalu panjang. Ya, intinya kita minimal menerjemahkan dulu dan menjelaskan sedikit saja ya tentang penjelasan hadis ini. Ya, kita selesai di halaman 21. Kita lanjutkan di halaman 22 ya. Ya'ni arba'ata ashhurin yadkhulu alaihi malakun wa ya'muruhu Allahu bikatbi rizqihi wa jalihi wa amalihi wa yaktubu hal huwa syaqiyyun aw sa'idun, hal huwa min ahli nar aw min ahli jannah. Yaitu total jumlah 3 tahapan tadi ya, 3 tahapan tadi proses sebuah janin ya, dari yang tadinya sperma kemudian berbentuk lagi, kemudian berbentuk darah ya, berbentuk lagi, kemudian sampai berbentuk daging seperti itu ya. Maka tahapan tadi adalah 4 bulan ya, 120 harian. Setelah itu datanglah malaikat dan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat tersebut untuk mencatat atau menetapkan rizki si janin ya, rizki si janin tersebut, rizkinya berapa ya, kemudian ajalnya sampai kapan, kemudian amalannya bagaimana nanti ya, dan juga dia sengsara atau bahagia nanti ya, apakah dia nanti akhirnya akan menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita sampai di fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Nah, yang pertama, al-hathu 'ala ad-du'a bis-sabati 'ala ad-din. Yaitu anjuran untuk berdoa agar dikokohkan atau diteguhkan dalam agama. Karena apa? Ya, tadi disebutkan di terjemahan hadis yang tadi, ada seseorang yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi di akhirnya malah beramal dengan amalan penghuni neraka, maka dia masuk neraka. Ya, makanya kita ini dianjurkan ya untuk berdoa kepada Allah agar dikokohkan ya, diteguhkan, agar istiqomah dalam menjalani ketaatan dalam agama ya. Kemudian faedah yang kedua, al-hathu 'ala al-isti'adzah min su'il khatimah.
yaitu anjuran untuk beristi'adzah. Isti'adzah itu apa? Ucapan a'udzu billah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ta'awudz atau isti'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Seperti tadi ya, ini hampir sama juga dengan faedah yang pertama. Makanya kita dianjurkan sekali untuk memohon perlindungan kepada Allah dari akhir yang buruk. Ya, nanti kita meninggalnya seperti apa? Apakah husnul khotimah, akhir yang baik, atau su'ul khotimah, akhir yang buruk? Maka kita harus berlindung kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Baik, kita lanjutkan faedah yang ketiga di halaman 22 yang akhir ini ya. Innal janina yataqallabu wa yaktamilu hatta yakunu janinan dzu jasadin wa ruhin fi 120 yauman. Bahwasanya janin akan berbentuk hingga sempurna menjadi janin yang sudah berjasad dan ditiupkan roh itu pada usia 120 hari dalam kandungan. Ya, ini tadi sudah kita baca juga di terjemahan hadis tadi ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 23 dan ini yang terakhir, yaitu faidah hadis yang keempat adalah al-ikhlasu lillah wa amalu ta'at fi sirri min asbabi husnil khatimah. Ikhlas kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan yang dilakukan dalam keadaan sendiri, ya. Tidak dilihat orang-orang, ya, tidak terang-terangan, ya. Contoh amalan yang kita dilakukan dalam keadaan sendiri misalnya tidak dilihat oleh orang. Contohnya kita misalkan sholat tahajud ya di sepertiga malam terakhir, atau amalan-amalan lainnya yang tersembunyi. Nah, ini adalah di antara sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik. Ya, insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah kalau amalan kita ikhlas, ya. Dan ini juga sangat bagus sekali dan dianjurkan seperti ini, ya. Sembunyikanlah amalan-amalan baik kita ini, ya. Ikhlaskanlah dan ditujukan kepada Allah Ta'ala, mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah. Insya Allah amalannya seperti ini akan lebih aman, ya. Akan lebih terhindar dari riya, ya. Makanya kita harus berusaha sekali ya menyembunyikan amalan-amalan baik kita, ya. Khawatir kita terjangkiti riya, ya, khawatir masuknya rasa riya kepada diri kita sehingga kalau riya sudah masuk, takutnya amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berusahalah kita untuk ikhlas, ya, dalam beramal dan dilakukan dan menyembunyikan amalan-amalan baik kita ini agar terhindar dari riya tersebut. Mungkin saja banyak sekali faedah-faedah yang belum juga disebutkan dalam modul ini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan membahas hadis yang kelima. Silahkan buka modulnya halaman 23. Al-hadithul khamis, hadis kelima, yaitu tentang amalan bid'ah tertolak, ya, tidak diterima. Ya, kita mulai ya. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, kita terjemahkan hadisnya. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kita perlu tahu juga ya siapa itu Aisyah, ya. Siapa itu Aisyah radhiyallahu anha?
Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua istri Rasulullah itu dijuluki dengan Ummul Mukminin, ibunya para kaum mukminin, sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah adalah ibunya para kaum mukminin. Maka semua istri Rasulullah mendapat julukan Ummul Mukminin. Ya, kemudian Ummu Abdillah adalah kunyahnya Aisyah. Dan Aisyah ini adalah putri dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 6 tahun, ya. Jadi Aisyah ini dinikahi Rasulullah ketika masih sangat muda sekali, ya, masih anak-anak, ya, masih 6 tahun umurnya. Dan pernikahannya itu terjadi pada 2 tahun sebelum hijrah, ya, 2 tahun sebelum hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika Aisyah berusia 18 tahun. Dan Aisyah meninggal di Madinah dan dikuburkan di pekuburan Baqi', ya. Dan Aisyah mewasiatkan pada Abu Hurairah untuk menyolatkannya. Aisyah ini meninggal dunia pada tahun 58 Hijriyah. Ya, kemudian keutamaan-keutamaan Aisyah itu juga sangat banyak, ya. Aisyah itu adalah orang yang cerdas, ya. Kemudian dia cantik, kemudian berkulit putih, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak disebutkan di sini, ya. Ya, kita kembali lagi ke terjemahan hadis. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, yang tidak termasuk dari ajaran kami, maka ia, ya, amalnya tertolak atau tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain berbunyi, barang siapa yang beramal suatu perbuatan yang tidak ada dalil dalam agama kami, maka ia tertolak. Kita lanjutkan. Lihat di bawahnya. Syarhul hadis, penjelasan hadis. Akhbaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ibtada'a fid din amran mukhalifan lisyar'i. Ya, terus lanjutkan di halaman 27, ya. Fil ibadatil qawliyah awil fi'liyah wattaba'ahu huwa aw da'an nas ila ittiba'ihi fahuwa amalun batilun mardudun la yuqbalu minhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang mengadakan atau membuat-buat sesuatu amalan yang baru dalam perkara agama, ya, ingat di sini Ustadz memberi cetakan tebal, ya, pada tulisan dalam perkara agama, ya. Ini penting. Baik dalam ibadah perkataan atau perbuatan, lalu dia mengikuti hal tersebut atau mengajak manusia untuk mengikutinya, maka amalan tersebut batil, tertolak dan tidak diterima. Nah, ini yang dimaksud dari amalan bid'ah, ya. Jadi amalan bid'ah itu, ya, kalau secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, ya. Ini secara bahasa. Kemudian kalau secara istilahkan, maka pengertiannya segala sesuatu yang baru yang diada-adakan, dibuat-buat dalam perkara agama. Nah, ini yang penting, ya. Ingat, perkara baru yang diada-adakan dalam perkara agama yang tidak ada contohnya
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Nah, inilah yang dimaksud dengan amalan bid'ah. Ya. Misalnya contohnya, kalau kita buatkan contoh yang mudah, salat adalah ibadah yang wajib. Misalnya dari pagi, ya, salat yang tadi Ustaz maksud adalah salat yang wajib itu yang 5 waktu ya. Di pagi hari jam 5 atau setengah 5 lah kurang lebih, kita melaksanakan atau menjalankan ibadah sholat subuh, ya. Sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Tapi kalau misalnya ada orang yang mengerjakan sholat subuhnya ini menjadi 3 rakaat, maka tentu saja ini adalah perkara yang baru, ya. Karena apa? Sholat subuh sudah ditetapkan, ya, sudah dijelaskan dalam hadis, misalnya itu hanya 2 rakaat saja. Maka barang siapa yang mengajarkan lebih dari 2 rakaat, ya, seperti tadi 3 rakaat, maka inilah yang disebut dengan bid'ah, ya. Maka amalan tersebut tertolak, ya, karena dia tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sholat subuh tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Fawaidul hadis, faidah hadis. Yang pertama, al-amalu idza kana mubtada'an fahuwa batilun mardudun la yaqbaluhu Allahu ta'ala. Suatu amalan apabila diada-adakan atau dibuat-buat, maksudnya di sini adalah dalam perkara agama yang tidak berdasarkan dalil, ya, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, maka amalan tersebut batil, ya, tertolak. Allah tidak menerima amalan tersebut. Jadi sudah jelas sekali, ya, perkara yang baru, ya, amalan-amalan yang baru yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak, ya. Maka hadis kelima ini sangat penting sekali, ya. Makanya Ustaz menyuruh kalian tugas hari ini untuk menghafal hadis kelima, ya. Ini kaidah dalam agama sangat penting sekali, ya, tentang bid'ah ini. Dan juga amalan itu diterima dengan 2 syarat, ya. Amalan akan diterima jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengerjakan amalan tersebut harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus mengikuti sesuai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau salah satu tidak terpenuhi dari 2 syarat tadi, maka amalan tersebut tidak akan diterima, ya. Ya, kita lanjutkan. Faedah yang kedua adalah la yajuzu an ya'malal insanu amalan illa biwifqi syar'in. Ya, seseorang tidak boleh melakukan amalan kecuali harus sesuai petunjuk dalil syariat, ya. Kalau tidak sesuai nanti terjerumus ke dalam amalan bid'ah tadi, ya. Tadi udah Ustaz sebutkan, amalan itu akan diterima jika memenuhi 2 syarat tadi. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mengikuti atau sesuai dengan tuntunan atau contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya, ya. Yang ketiga, al-Islamu dinun kamilun la naqsa fihi. Bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, ya. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian, ya, yaitu agama
Islam. Ya, agama Islam ini berarti sudah sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Ya, maka agama Islam ini tidak butuh lagi sama penambahan atau malah pengurangan. Ya, kalau ada yang menambahkan atau menguranginya, berarti nanti dia terjerumus ke dalam bid'ah. Ya, seperti itu. Maka ini sangat penting sekali ya pembahasan hadis kelima ini. Taib. Mungkin hari ini cukup sampai sini saja ya pembahasan hadis kelima ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.